Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 hari ini akan mempresentasikan atau menampilkan hasil dari analisis kelompok kami, yakni di mana pembahasannya adalah mengenai analisis portofolio 10 perusahaan menggunakan model Markowitz. Sebelum lanjut mengenai penjelasan videonya, izinkanlah kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Indri Aprilia. Kemudian ada teman saya Nisa Maulidia, dan kemudian ada saya Adia Nabila. Dan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Fatur Rahman Anwar selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Analisis Portofolio. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak penjelasannya. Baiklah, mungkin sebelumnya kami ingin menjelaskan dulu apa itu model Markowitz. Perhitungan portofolio optimal dengan model Markowitz dilakukan dengan meminimumkan risiko dengan menentukan kendala tingkat expected return, sedangkan portofolio optimal dengan model indeks tunggal dilakukan dengan memaksimumkan perbandingan antara expected return dan risiko dari portofolio. Portofolio merupakan instrumen dalam pasar modal yang berkaitan dengan serangkaian kombinasi dari aktiva finansial, salah satunya adalah saham. Tujuan dari portofolio sendiri adalah mendapatkan return yang optimal dari aktiva yang berbeda. Pembentukan portofolio akan membantu investor dalam mengambil keputusan untuk memilih portofolio mana yang optimal dan memiliki tingkat return yang diharapkan. Menurut Afriana, terdapat 3 metode analisis yang dapat digunakan dalam membantu pembentukan portofolio yang optimal, yaitu adanya indeks tunggal, kemudian ada Capital Asset Pricing Model atau CAPM, dan yang terakhir ada metode Markowitz. Di sini kami akan menganalisis 10 perusahaan dengan menggunakan metode Markowitz. Adapun perusahaan-perusahaan yang kami analisis yaitu ada SIDO, ANTM, kemudian ada BBNI, ada ESII, ada BBCA, kemudian juga ada BBRI, ada AALI, kemudian ada BBTN, ABMM, dan yang terakhir ada ACES. Berikut ini merupakan tabel hasil perhitungan expected return dari 10 perusahaan. Kami memperoleh data perusahaan dari Yahoo Finance. Kami mengambil periode 1 Desember 2021 sampai 1 Desember 2022 dan kami mengambil data close pricing. Dari 10 perusahaan tadi, terdapat 3 perusahaan yang expected return-nya positif, yaitu yang pertama ada BBNIJK, lalu ada ASIIJK, dan yang terakhir ABMMJK. Ketiga perusahaan tersebutlah yang menjadi kandidat portofolio optimal. Setelah kami hitung, berikut adalah tabel expected return, standar deviasi, dan variance. Nah, dari tabel tersebut diperoleh nilai ekspektasi return tertinggi pada PT BBNI, yakni sebesar 0,0347000027, dengan tingkat risiko sebesar 0,066191131. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian ekspektasi memiliki hubungan yang lurus dengan risiko yang diterima oleh seorang investor. Nah, ini dia hasil perhitungan kovarian antar saham. Kemudian kami menghitung portofolio optimal dengan menghitung proporsi portofolio yang hasilnya kami tampilkan di tabel kedua. Dari tabel sebelumnya dapat kita ketahui bahwa nilai proporsi saham tertinggi ada pada PT BBNI dan nilai saham proporsi terendah ada pada PT ABMM. Nah, dari tabel tersebut dapat kita lihat dalam bentuk diagram proporsi optimalnya di mana PT ASIIJK mendapati nilai sebesar 74,9%. Kemudian ada BBNIJK dengan nilai 20,7% dan ada ABMMJK dengan 4,3%. Setelah menghitung proporsi saham, kemudian kami melakukan perhitungan untuk mencari return portofolio saham dengan model Markowitz. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan hasil analisis kami, dapat disimpulkan bahwa untuk model Markowitz terdapat 3 perusahaan yang merupakan kandidat portofolio optimal. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian yang diharapkan investor model Markowitz lebih tinggi, dan hal ini berbanding lurus dengan risiko yang diterima oleh investor. Baiklah, itu dia tadi penjelasan kami mengenai 10 perusahaan yang telah dianalisis menggunakan model Markowitz atau metode Markowitz. Semoga pembelajaran ini menjadi informasi tambahan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.